Sahabat berita desa pemerintah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan rakor evaluasi pembangunan desa 2022 pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2022. Rakor yang bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2023 ini menjadi lebih baik, akuntabel dan terarah melalui evaluasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa tahun 2022 lalu. Rakor yang diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan perangkat desa ini, dipimpin dan dibuka langsung oleh PLT Camat Air Napal, Ramdhani Halian SH dengan narasumber tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bengkulu Utara, Alpian ST, Kasih PMD dan pendamping desa. Dalam rakor ini juga dibahas tentang mekanisme penerima BLTDD, ketahanan pangan, anggaran 3% dan aturan penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 lainnya. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Di tahun 2022 yang direncanakan oleh kepala desa sebelumnya. Alhamdulillah masih beberapa desa yang memang dilanjutkan oleh petahananya. Artinya tentu dalam waktu 5 bulan itu sebagai proses pembelajaran kita beginilah yang dilaksanakan di masing-masing desa. Artinya di tahun 2023 dari 9 desa itu sepenuhnya disusun ke depannya selama 6 tahun. Inilah yang proses-proses yang harus dilalui secara bersama-sama. Tentu juga pada kesempatan ini kami sedikit berbeda Pak Pak Ketua Forum. Kami kali ini mengundang kaur perencanaan. Artinya dalam evaluasi kita bahwa kaur perencanaan ini juga perlu diperkuat Pak di tingkat desa. Karena apa? Berdasarkan evaluasi kita tidak tertumpu hanya di kaur keuangannya. Jadi nanti melalui jajaran pendamping ini akan lalu kita perkuatkan karena kita sudah masuk di tahun yang ke-8 Bu ya, ke-8 daripada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu melalui penganggaran dana desa. Artinya kita sudah dewasa untuk melaksanakan kegiatan di program dana desa ini. Selanjutnya juga nanti ada item-item yang perlu menjadi perhatian kita, khusus nanti Pak TA mohon disampaikan Pak secara teknisnya berkenaan dengan penganggaran di pengentasan kemiskinan ekstrim Pak yang 10 sampai 25% itu bentuk dan apa spesifikasinya, bagaimana ini untuk dijelaskan. Karena kemarin di rakor kita ada juga penggantian data Pak. Kalau memang kesempatan ini ada, ya inilah jadi bahan yang harus kita sampaikan ke desa. Bentuknya bagaimana, nanti mohon untuk bisa sebagai acuan atau memang itu yang harus kita tetapkan. Jadi seperti itu. Nanti mohon dari teknisnya juga menyampaikan. Selanjutnya juga perlu kami informasikan, kita sudah ada tembusan ini surat dari Dinas DPMD berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan di tahun 2023. Ini saya tanya dulu, ini sudah masuk semua ke desa? Pak Sekdes, item pemberdayaan belum? Ya belum ya. Pak Bobi, nampaknya belum Pak. Tembusan sudah sampaikan kita, nanti itu bisa ditindaklanjuti. Ada beberapa item nanti mungkin ini akan disampaikan. Dan ini item-item ini sudah dikeluarkan oleh Dinas BMD, mungkin ini akan dilaksanakan di desa. Mungkin ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain dari skala prioritas. Mana untuk ketahanan pangan nanti ya apapun nanti akan digunakan oleh buku PKK itu kan sah-sah saja. Ya. Intinya masa Pemdes ini tidak boleh berbisnis dengan kegiatan ketahanan pangan ini. Ya. Karena ya, prinsipnya ketahanan pangan ini sifatnya adalah hibah ke masyarakat. Jadi kalau memang ada rencana Pemdes untuk berbisnis untuk ketahanan pangan itu sangat menyalahi aturan kita juga. Karena intinya adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Misal berbisnis ini maksudnya seperti ini. Ada lahan yang bisa dimanfaatkan oleh desa, ya. Lalu dikerjakanlah Pemdes saja yang kerja. Hasilnya nanti Pemdes juga yang
menjualkan itu sama dengan berbisnis dengan dana desa. Ya tidak ada masyarakat banyak yang dilibatkan di situ. Ya, kedua hasil dari kegiatan ketanambangan juga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, itu yang kita sebut dengan berbisnis. Tapi kalau yang melaksanakan kegiatan itu adalah masyarakat, hasilnya nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, tujuannya adalah seperti itu. Ya itu untuk ketanambangan. Jadi apa-apa nanti jenis ketanambangan nanti akan disampaikan oleh mereka. Mungkin itu Pak Ibu, ya pada intinya di PMK ini seperti itu bunyinya. Ya kalau yang lain-lain itu pasal-pasal ini kalau kita sebutkan banyak, pasalnya sampai 80-an pasal. Ya. Inti itu adalah di pasal 35 dan di pasal 36. Lebih baik nanti kita nanti bisa diskusi tentang penyebaran jadi kita lanjutkan nanti jenis-jenis kegiatan untuk ketanambangan ini akan disampaikan. Di sini PNS pun ada namanya di sini. Maka dari itu kita perlu menyeleksi bahwa data P3KI ini mana yang layak untuk mendapatkan PLTDD di tahun 2023. Yang pertama kita seleksi adalah yang tidak layak, artinya PNS di sini harus dikeluarkan dari data P3KE PNS. Kemudian yang menerima program PKH, data P3KE ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Baru kemudian diseleksi lagi, dan kalau misalnya tidak mencapai, kita kan harus minimal 10-25%. Kalau misalnya tidak mencapai 10% dari kita sudah mendata di data P3KE ini, maka desa wajib menetapkan melalui 4 kriteria tadi. Diseleksi lagi masyarakat yang lain melalui 4 kriteria tadi. Yang satu kehilangan mata pencarian, yang kedua ada yang menderita penyakit kronis atau menderita cacat tetap di keluarga tersebut, kemudian kemudian tidak menerima bantuan PKH, kemudian rumah tangga yang ada anggotanya lanjut usia. Jadi pertama, ini semua dilakukan di dalam musyawarah desa. Jadi tetap kita harus melakukan musyawarah desa penetapan KPM BLT-DD tahun 2023. Kan ini Bapak dan Ibu, dana operasional pemerintah desa. Di PMK itu disebutkan paling banyak 3%. Ada kata paling banyak atau maksimal 3%. Artinya boleh mengambil 1%, 1,5, 1,75, 2,5, 2,75, maksimalnya 3. Di PMK disebutkan maksimal 3%, artinya boleh mengambil di bawah 3%. Maksimal 20% diserahkan untuk BLT-DD tahun 2023. Dari bahasa ini tentunya bahwa kalau kita mencermatinya 20% maksimal itu adalah bisa 0 sampai ke atasnya. Berarti bisa 0% dianggarkan untuk BLT-DD ini. Ya Pak ya. Kalau bahasa yang Permendes, ya kan, bahasa Permendes. Dan kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami tidak ada campur tangan kami pendamping desa terkait dengan adanya dana tambahan ataupun dana afirmasi untuk kinerja di desa. Terima kasih, itu aja Pak. Saya sendiri desa Kerkap, saya heran sebenarnya Pak. Kok dana kami itu afirmasi hilang? Iya, dana yang tambahan tadi itu tahun 2022 kami itu dapat. Karena saya ini kades baru, saya masih diam dan melirik ke sana sini. Di mana sih kesalahannya? Khusus untuk PA dan pendamping desa dan pendamping kepala desa ini berkaitan dengan P3KE. Ya, data semuanya sudah dikucurkan. Nanti tinggal dari pendamping desa mengasih data ke pihak perencanaan terkhusus dan sektesnya. Dalam hal ini
saya ada permintaan karena setahu saya sejauh ini ya, terus terang ini tolong untuk kepala desa, untuk rekan-rekan kades sejawat, karena ini untuk di tahun 2023 ini pihak BPKP sudah tanda tangan terkhusus untuk data P3KE ini. Jadi kita tolong terkhusus pendampingannya dari PA dan pendamping desa, pendamping kepala desanya dalam pendataan ini. Itu khusus minta tolong karena ini pihak BPKP tidak akan tinggal diam hal ini. Khusus untuk data ini per tahun biasanya itu per desa bakalan diaudit. Tadi kita tetapkan sebagai KPM BLTDT, tetapi dia cuma hanya punya KTP di desa, atau dia tinggal di desa tetapi tidak punya KTP di desa itu.